Zen, Abdullah Zen. Baru planet. Tujuan meningkatkan kinerja, tujuannya mengurangi biaya proses bisnis. Ayo, udah ya. Kira-kira yang bisa dimasalahin apanya tuh, Bu? Tunggu buka dari HP. Nggak ada suara, Bu Suti. Ngomong sama anak saya. Bu, menurut Ibu berarti PPT yang udah pada ditampilin itu ada kriterianya di sini nggak? Rata-rata sudah masuk kriteria di sini nggak? Kan di situ ada simulasi. Ayo teman-teman yang lain juga gimana pendapatnya? Intinya kan seperti itu, kita bikin presentasi itu harus sesuai dengan ini. Kan itu kita masih halu, jadi belum kayak mengadakan. Tapi kan paling enggak kan konsep ada ya, terus percobaan ya nggak semua maksudnya nggak menyeluruh. Validasi hasil simulasi itu yang memang belum, tapi paling tidak kita ingin ke sana. Ya. Tingkat kemungkinan untuk tidak tercapai itu kecil. Ya udah. Berarti pertanyaannya apa ya? Ayo satu kelompok bikin pertanyaan, 3 pertanyaan aja. Biar ketahuan kalau ngebahas. Aku buka yang satu lagi nih. Bahasanya bahasa orang bisnis semua lah. Deskripsi mata kuliah. Bahasanya tinggi. Nah iya. Nah, kita mah taunya itu apa? Stimulus. Ya. Handle student. Bisa belajar materi bisnis menjadi lebih menyenangkan. Ya udah, ayo kita bikin 9 pertanyaan dibagi 3 gitu aja bareng-bareng.
pertanyaan nih. Iya, pertanyaan nih. Jadi kita ngebahas pertanyaan. Berarti kita bikin pertanyaan, kita jawab-jawab sendiri gitu. Loh, ya enggak gitu kasih apa? Kan tugasnya cuman gini. Dibilangnya si aku disuruh ngiring satu kelas untuk ngebahas 2 materi itu. Nah, menurut aku biar ada jejaknya kalau kita itu tadi baca atau ngebahas 2 materi itu, berarti ya bikin pertanyaan aja gitu. Kalau nggak gitu kan nggak ketahuan kita ngebahas apa enggak. Jadi ya harus biar dosen, oh ya udah kamu bahaskan gitu kan, intinya gitu. Berarti 9 orang ini bikin 3 pertanyaan aja, dibagi 3 kelompok aja, tiga isinya satu kelompok 3. Bikin pertanyaan dari ini tadi, dari yang bahasanya tinggi. Ini kan membuat aktivitas belajar bisnis lebih menyenangkan. Ada beberapa itu aja. Kan cuma dikit kok materinya juga. Gimana? Ayo, cuman ini kok. Kalau tujuannya tadi kan udah dibilang ya, tujuan simulasi bisnis kan udah ada. Kalau simulasi sendiri apa sih, Bu? Simulasi proses bisnis itu apa sih? Simulasi kan simulasi itu kan percontohan ya, nggak beneran kayak simulasi kebakaran gitu kan, sekedar simulasi. Jadi kayak kita belajar kalau ada gempa kan simulasi namanya ya, bener nggak? Kalau gambaranku seperti itu simulasi itu. Jadi memang tidak sesungguhnya kalau dilihat dari simulasi itu. Jadi kalau anak PAUD ya bikin proyek pasar-pasaran gitu kan, proyeknya seperti itu. Nah, ini yang mau kita tanyain dari materi mata kuliah ini, apa itu aja sih intinya kalau buat aku. Yang bikin kita ngeganjel di materi ini apa? Ayo yang lain dong. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa, silahkan biar cepet kelar. Jangan keluar semua. Halo, yang lain udah nggak ada suaranya. Tepar apa? Halo, ya. Bukan tepar, Mi. Betulnya aja coba, Mi. Nyambi bikin resume Bu Mumun soalnya. Ya udah, berarti gimana nih cara ngumpulin pertanyaannya? Kan di sini Enggak, ada. aku bingung. Aku bingung emang Pak Yudi meminta seperti itu sama Mami. Enggak, cuman coba kasih saran yang lain. Punya apa namanya judulnya dulu kalau mau bikin pertanyaan soalnya kita kan enggak Simulasi proses Itu. tahap simulasi proses bisnis. Materi itu yang dua-duanya ya. Intinya kita itu yang Zoom hari ini sudah membaca dan mempelajari 2 pelan-pelan dong itu siapa ya yang Gini aja ya udah. Pertanyaannya apa ngerangkum? Itu udah dirangkum sama Pak Yudi loh, masa kita rangkum lagi? Ya udah pertanyaan aja dah. Pelan-pelan dong yang nge-share ini dong. Satu slide. Nah, kan ini ada 9 orang makanya 3-3. Ya udah saya yang pertama nih nanya. Simulasi proses bisnis. Ketik Bu, ketik langsung di WA. Ketika di WA. Iya. Terus Bu. Oh, bukan di sini, nggak direkod. Direkod boleh di Zoom aja ya, di tempat. Iya, jadi kita nggak usah ngetik lagi, kasih aja Bapak tuh gitu. Direkod aja. Ih, saya tadi nguap kelihatan dong ya. Iya. Ya udah, pertanyaan kan 6. Nanti kan Bapak yang tinggal jawab ya. Pertanyaan 6, pertanyaan cuma 3, orang 9 orang kita. Nah, terus gimana sih maksudnya? 3 pertanyaan aja. Mana lagi? Yang nge-zoom ini kan cuma 3 peserta, cuma 9 pesertanya. Dari awal 9 kan ya? Aku nggak ngitung.
Dari awal aku lihat 9. Bener nggak sih teman-teman? Ayo nanti. Iya, betul nih dari awal kita bersembilan doang. Nanti aku nggak enak loh, kesalahan anak-anak. Ntar kok kita nggak diajak, kita nggak dikasih tahu. Ntar kayak gitu. Ya udah, sekarang di itu lagi di grup. Tadi segitu kan? Emang ada yang keluar? Enggak, emang dari awal 9, tapi kan di absen penuh. Nah, ini kan jadi Makanya nanti yang di-share ya apa namanya ini video ini. ya udah berarti Gak langsung apa-apa lah, Mami. ya. Yang penting kan kuliah pertama kan ada mahasiswa semuanya ada. Enggak, dari pertama 9. Oh ya udah. Ya udah, jadi yang jadi ganjelan di kuliah ini itu apa dong? Nilai goib. Ntar. Enggak, Bu. Bener, Bu. Enggak masalah. Karena memang judulnya simulasi, Bu. Bahasa goib itu karena sudah memasyarakat. Intinya kan begitu aja. Enggak salah kita. Enggak salah, Bu. Ini sebenarnya bikin pertanyaan beneran apa bohongan sih? Aduh. Simulasi sendiri Beneran, apa sih ini artinya? kuliah beneran, bukan kuliah Mami. bohongan. Hah? Mau nanya simulasi sendiri artinya apa? Enggak, Kan kita itu bikin ada, Bu. pertanyaan yang jawab siapa? Enggak apa-apa, simpen aja di situ. Maksud aku kan jadi pas udah kalau Bu Dewi nanya simulasi itu apa, berarti Bu Dewi nggak baca materi. Di materi ada, Bu. Materi mana? Kalau Mana Mami yang dulu? jawab, aku Satu nggak mau lagi. baca. Di situ Aku nggak mau baca, Mami yang jawab. emang gua asisten dosen. Kan asdos. Jawab dong asdosnya dong. Nah, RT iya gua mah. Enggak, kan kalau di situ kan tadi tulisannya awal bisnis ya. Gimana sih menjadikan awal bisnis itu Iya. bisa berkembang? Malah melek. Perkembangan Oh, penyataan bisnis dalam skala mikro. Mana memang sudah dikatakan adalah rekayasa. Bisnis. Simulasi itu rekayasa. rekayasa. Kalau cuma mau nanya simulasi apa, nanti kita disuruh buka Google. Google, gua ada buat Google. Nggak tahu. Ih. Kok jadi kayak kuliah bohong? Sebuah metodologi untuk melakukan suatu percobaan skema bisnis. Nah, kan protes tuh. Proses kan? Jadi Proses. Ayo. Rekayasa. ada berapa? Itu ada berapa alinea? Itu satu orang baca satu alinea kan 9 orang itu aja deh Berarti kita buktinya. menstimulasi. Nggak Anak usah, nggak usah ribet-ribet. Dimulai dari siapa, Bu Lia apa Bu Dewi nih baca? Wah, nggak sopan. Kalau Mami. Rahma pokoknya yang 9 orang ini harus baca itu aja. Oke. Nih. Daripada nanya-nanya. Gedein dikit dong, Mami. Kekecilan. Siapa itu yang jadi gitu. Ayo buka HP dibaca juga bisa. Ini dosennya ribet nih, Mami Lili MPD MPP. Ya udah, pengertian simulasi bisnis. Simulasi bisnis adalah sebuah metodologi untuk melakukan suatu percobaan skema bisnis menggunakan program komputer. Integrasi dalam program tersebut, mahasiswa bisa merencanakan bisnis dengan berbagai kemungkinan perubahan kondisi bisnis yang mungkin kamu hadapi, baik kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal dan kondisi eksternal dalam simulasi ini merupakan asumsi yang dibangun berdasarkan data-data real yang ada. Kemudian hasil simulasi tersebut memungkinkan kita untuk mengukur beberapa signifikan potensi dampak yang dapat terkait baik itu secara internal maupun eksternal atas suatu keputusan bisnis yang diambil.
Dengan mengetahui signifikasi dampak yang mungkin terjadi dari tiap-tiap asumsi yang dibangun, maka manajemen perusahaan dapat menetapkan potensi peluang dan masalah dalam kegiatan bisnis, sehingga aktivitas yang berpotensi menyumbang kerugian bagi perusahaan dapat dieliminasi. Selain itu, aktivitas yang membawa keuntungan bagi perusahaan dapat ditinggalkan. Udah ini? Kan ya, yuk ganti orang, yuk. Siapa mau? Ganti orang. Nah, intinya dari aku jadi bisa menggarisbawahi nih dari Bu Evi baca tadi, intinya itu tujuan kita belajar simulasi bisnis. Karena kenapa? Jadi kalau kita mau usaha. Nah, mangap dia tuh. Sinyal gua apa sinyal dia? Ayo. Ya, betul. Udah mau baca. Udah. Manfaat ya. Iya, manfaat itu jangan ke atas-atas ya. Dah. Pengertian dulu, pengertian belum. Tadi deskripsi mata kuliah. Tadi kan gue udah baca. Oh, berarti Pengertian sudah, Bude. Nah, kan ini emang nih dosen Bu Lili MPP PPPP. Bu Lili, aku enggak. Yuk, ayo lanjut Bu Dewi, yuk. Manfaat. Udah 2:30 nih. Manfaat simulasi bisnis. Penjelasan pada bagian pengertian simulasi bisnis sudah memperlihatkan bahwasanya manfaat simulasi bisnis yang paling utama adalah dapat memetakan potensi masalah dan potensi keuntungan dalam bisnis yang dijalankan. Dari kedua hal tersebut pihak manajemen perusahaan dapat membuat atau merevisi. Agak sopan. Baca dia. HP, ayo buka HP lah. Tidak ada, Bu. Sampai nomor 1 ganti orang ya. Nggak ada itunya. Makalahnya belum. Oke. Dah. Perusahaan dapat membuat revisi strategis bisnisnya sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Namun tentunya bukan itu saja, masih ada manfaat lain yang bisa diperoleh dari menjalankan simulasi bisnis, antara lain Ganti orang Bu. Ganti orang Bu. Aktivitas belajar. Materinya cuma sedikit, ganti orang. Per nomor aja. Sedikit. Ayo, ambil Rahma, Hilda. Dosennya udah kayak kamera. Dalam melakukan simulasi. Ayo guys. Puji, baca Bu Puji. Yang mana? Ya Bu Lili nomor 1. Oke, sampai nomor 1 aja. Ya, aja. Oke, baik. Nomor 1, oke. Membuat aktivitas belajar materi bisnis menjadi lebih menyenangkan. Di antaranya dalam melakukan simulasi bisnis, mahasiswa seakan-akan terjun langsung sebagai Chief Executive Officer atau CEO, atau pemilik bisnis yang dituntut untuk memahami seluk-seluk kegiatan bisnis dan memahami strategi bisnis yang akan dijalankan. Dengan begitu, mahasiswa tidak lagi hanya sebatas belajar teori, tetapi mengimplementasikan teori pada perencanaan bisnis. Oke. Yuk, ganti siapa nih? Bu Suti lah. Baik. Yang kedua yaitu merasakan pengalaman sebagai businessman. Pengalaman atau sensasi sebagai businessman benar-benar bisa dirasakan mahasiswa melalui aktivitas simulasi bisnis. Mahasiswa dituntut untuk akrab dengan risiko kerugian sekaligus berusaha menjauhinya dan meningkatkan potensi keuntungan. Sekalipun risiko kerugiannya tidak sampai berdampak langsung dalam kehidupan nyata. Paling tidak, mahasiswa dapat lebih aware akan hal tersebut. Lanjut, yang lain. Apa Bu? Rahma, Hilda. Mbak Rahma. Ya.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan leadership dalam bisnis. Mahasiswa juga belajar menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Itu adalah kemampuan penting yang wajib dimiliki seorang leader perusahaan untuk memastikan bisnis dapat berjalan dengan baik di tangan orang-orang yang tepat. Terakhir, siapa nih mau nyabet terakhir? Ayo, mau ditutup terakhir sayang. Siapa yang pengen memberi jejak? Ayo, kelima. 4 belum, Mami. Yang 4 belum, Mi. 4 belum selesai. Ya, ayo siapa dong? Keempat, guys. Keempat, mengetahui kompetensi dan soft Yang lain nggak mau ya? dibutuhkan dalam 9 bisnis. orang nih, tapi yang aktif cuma 5. Selain menerapkan ilmu teori dalam simulasi bisnis, kamu juga dituntut untuk memanfaatkan intuisi dan kemampuan analisis rasional dalam mengambil keputusan. Mahasiswa bisa mengukur seberapa kompeten dalam mengelola bisnis. Yang terakhir, mengikuti kompetisi simulasi bisnis. Simulasi bisnis ada ajang kompetensi, bahkan sampai level internasional. Nih, kita kemarin sudah dapat dari Menpora 10 juta, sekarang skala internasional. 12 ya kan semester 8 kan nanti Oh, nih. Hilda nggak ada suaranya, Nur Heni, Hilda nggak ada suaranya. Sudah? Udah Bu, ya kita bubar ya.